Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan 4 orang, yaitu Ditya Puji Listian Apriliani, 2, Putri Puspitasari, 3, Viola Citra Rahmadianti, 4, Mega Oktaviani Purnama, akan membahas tentang pelajaran sosiologi ekonomi. Materi yang akan kita bahas yaitu komodifikasi dan komoditas. Apa sih yang dimaksud dengan komodifikasi dan komoditas itu? Komodifikasi berasal dari kata commodity yang berarti barang atau jasa yang bernilai ekonomi, dan modifikasi yang berarti perubahan fungsi atau bentuk sesuatu. Komodifikasi tidak dapat dipisahkan dari paham kapitalisme yang selalu mengaitkan segala sesuatunya berdasarkan untung dan rugi. Sedangkan komoditas adalah sesuatu yang diproduksi untuk dijual, atau bisa dibilang komoditas adalah hasil kerja manusia berupa barang atau jasa yang diproduksi untuk diperjualbelikan oleh mekanisme pasar. Ada 3 bentuk komodifikasi. Yang pertama yaitu komoditas isi media. Proses komodifikasi pada komunikasi melibatkan pesan-pesan dari sumber data sampai sistem pemikiran dan menjadi produk dan dapat dipasarkan. Misalnya, paket produk yang dipasarkan oleh media dengan cara pemuatan penulisan seorang penulis, artikel lain, dan iklan dalam suatu paket yang bisa dijual. Yang kedua, komoditas halayak. Menurut Garham, sebagai institusi ekonomi media massa memiliki 2 peran, yaitu peran secara langsung dan peran secara tidak langsung. Peran secara langsung yaitu sebagai pencipta surplus melalui produksi dan pertukaran komoditas, dan tidak langsung melalui periklanan dalam penciptaan nilai surplus melalui sektor lain komoditas. Pengiklanan juga berperan dalam menentukan isi media, sehingga menciptakan halayak sebagai komoditas. Dengan begitu, halayak dibawa kepada pengiklan. Yang ketiga, komoditas pekerja. Karakteristik produksi media menekankan dimensi kreativitas individual. Inilah yang membedakan antara sektor industri media dengan sektor industri-industri lainnya. Industri media membutuhkan tingkat pemikiran konseptual yang umumnya tinggi, sehingga karakteristik pekerjaannya berbeda dengan industri lain yang pekerjaannya dapat dibedakan antara tenaga kerja kasar dan tenaga kerja ahli. Pembedaan ini terjadi dalam proses komodifikasi yang pada akhirnya menghasilkan kelas manajerial yang merupakan bagian dari pemilik modal atau mewakili kepentingannya. Dampak positif dari komoditas ada 5. Yang pertama, pertumbuhan ekonomi yang semakin tinggi. Yang kedua, terjadinya industrialisasi. Yang ketiga, produktivitas dunia industri semakin meningkat. Yang keempat, persaingan dalam dunia kerja sehingga menuntut pekerja untuk selalu menambah skill dan pengetahuan yang dimiliki. Dan yang terakhir, di bidang kedokteran dan kemajuan ekonomi mampu menjadikan produk kedokteran menjadi komoditi. Dampak negatifnya ada 5 juga. Yang pertama, terjadinya pengangguran bagi tenaga kerja yang tidak mempunyai kualifikasi yang sesuai. Yang kedua, memiliki sifat konsumtif. Sebagai akibat kompetisi yang ketat pada era globalisasi akan juga melahirkan generasi secara moral mengalami kemerosotan. Contohnya kayak konsumtif, boros, dan berpikir praktis. Yang ketiga, penyalahgunaan fungsi. Bebasnya setiap orang mengakses ataupun menggunakan teknologi, maka dengan mudah juga terjadi penyalahgunaan fungsi dari teknologi tersebut. Yang keempat, ada pemborosan biaya, yaitu teknologi yang tidak akan ada habisnya akan membuat para penggunanya tidak puas, sehingga perlu biaya untuk selalu mengupdate teknologi yang mereka miliki, ataupun pengguna teknologi komunikasi yang makin meluas juga diikuti penambahan biaya. Dan yang terakhir ada global warming, yaitu pengalihan kinerja manusia ke mesin tentu makin menyebabkan polusi udara sehingga memperparah pemanasan global.
Namun, akhir-akhir pada produsen teknologi telah memproduksi segala kebutuhan teknologi yang diimbangi dengan pelestarian alam dan ramah lingkungan. Dan berikutnya ada jenis-jenis komodifikasi. Yang pertama, komodifikasi isi yang melibatkan transformasi pesan agar pesan lebih diterima oleh pasar atau marketable. Misalnya, surat kabar. Berita lebih memperhitungkan nilai berita agar bisa diterima oleh pasar. Dan yang kedua, komodifikasi isi atau content commodity, yaitu ekonomi politik memperluas lebih lanjut analoginya dengan memeriksa bagaimana hubungan antara modal dan para penonton pada titik penerimaan yang dilakukan di atas perluasan penyiaran komersial. Komodifikasi halayak terbagi menjadi dua, yaitu komodifikasi intrinsik adalah komodifikasi yang melekat secara langsung dari program atau acara yang dibuat oleh media. Yang kedua ada komodifikasi ekstensif, yaitu proses komodifikasi yang terjadi dan mengalami perluasan melibatkan institusi pendidikan, pemerintah, budaya, telekomunikasi, dan sebagainya. Dan yang terakhir ada komodifikasi pekerja atau labor commodity, yaitu transformasi proses kerja dalam kapitalisme. Buruh merupakan kesatuan konsep dari pembuahan atau kekuatan invasi, imajin dan pekerjaan desain dan pelaksanaan atau kekuatan untuk melaksanakannya. Dalam proses komodifikasi, tindakan modal untuk memisahkan konsepsi dari eksekusi keterampilan dan atau skill dari kemampuan untuk melaksanakannya. Iklan dan konsumsi. Iklan. Kata iklan berasal dari bahasa Yunani yang artinya menggiring orang pada gagasan. Durianto pada tahun 2003. Periklanan merupakan pesan-pesan penjualan yang paling persuasif yang diarahkan kepada calon pembeli yang paling potensial atas produk, barang, atau jasa tertentu dengan biaya yang semurah-murahnya. Selanjutnya ada syarat iklan. Syarat yang pertama adalah bahasa iklan, yaitu menggunakan pilihan kata yang tepat, menarik, sopan, dan logis. Yang kedua, ungkapan atau majas yang digunakan untuk memikat dan sugestif. Yang ketiga, disusun secara singkat dan menonjolkan bagian-bagian yang dipentingkan. Syarat iklan yang kedua adalah isi iklan. Isi iklan itu terdiri dari objektif dan jujur, lalu singkat dan jelas, tidak menyinggung golongan tertentu atau produsen lain, dan menarik perhatian banyak orang. Selanjutnya ada jenis-jenis iklan, yaitu yang pertama iklan konsumen, iklan bisnis, iklan perdagangan, iklan eceran, iklan keuangan, dan iklan lowongan kerja. Selanjutnya ada fungsi iklan. Fungsi iklan yang pertama adalah informing atau memberi informasi. Yang kedua, persuading atau mempersuasi. Yang ketiga, reminding atau mengingatkan. Yang keempat, adding value atau memberikan nilai tambah. Yang kelima, assisting atau mendampingi. Dampak positif iklan adalah 1. Adanya sarana edukasi pendidikan. Contoh, salah satu iklan pasta gigi. 2. Informasi tentang produk baru yang mungkin sedang kita butuhkan. Ketiga, iklan adalah media promosi yang sangat efektif. Kemudian ada dampak negatif dari iklan, yaitu biayanya sangat mahal sehingga tidak memungkinkan usaha kecil untuk membuat promosi dalam bentuk iklan. Kedua, hanya menyampaikan kelebihan dari produk dan begitu jarang menyampaikan kelemahan produk sehingga konsumen terkadang kecewa. Dan yang terakhir, iklan yang tidak memperhatikan norma-norma berpakaian dan terkesan vulgar serta berbau pornografi. Hal ini sangat tidak baik untuk ditayangkan. Selanjutnya ada konsumsi. Konsumsi merupakan tindakan manusia untuk menghabiskan atau mengurangi kegunaan suatu benda. Konsumsi dalam cakupan makroekonomi adalah konsumsi nasional yang mempunyai fungsi menghubungkan antara laju pengeluaran dengan pendapatan nasional. Tujuan konsumsi adalah untuk
mengurangi nilai guna suatu barang atau jasa secara bertahap. Yang kedua, menghabiskan atau mengurangi nilai guna suatu barang sekaligus. Dan yang ketiga, memuaskan kebutuhan jasmani dan rohani. Selanjutnya di sini ada fungsi konsumsi. Yang pertama, menghabiskan atau mengurangi nilai guna suatu barang sekaligus. Yang kedua, mengurangi nilai guna suatu barang dan jasa secara bertahap. Yang ketiga, pemenuhan kebutuhan jasmani dan rohani. Yang keempat, memuaskan kebutuhan secara fisik. Yang kelima, mendukung aktivitas produksi. Dan keenam, membantu menyesuaikan rumusan tarif upah minimum untuk pekerja. Dan yang terakhir, untuk sebagai titik awal dan akhir kegiatan ekonomi. Selanjutnya ada ciri-ciri kegiatan konsumsi. Yang pertama, kegiatan dilakukan secara langsung untuk memenuhi kebutuhan dan kepuasan hidup manusia. Yang kedua, produk yang dikonsumsi memiliki nilai manfaat bagi manusia. Yang ketiga, produk barang dan jasa yang digunakan dapat berkurang atau habis. Yang keempat, produk yang dikonsumsi merupakan barang ekonomi yang didapatkan dengan pengorbanan, misalnya pembelian. Selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi konsumsi. Yang pertama ada penghasilan, kedua tingkat pendidikan, ketiga harga barang dan jasa, keempat jumlah keluarga, 5 jenis kelamin, 6 selera dan gaya, dan terakhir adat istiadat dan kebiasaan. Selanjutnya ada pun dampak positif dari perilaku konsumsi. Yang pertama, dapat menjaga keberlangsungan siklus ekonomi bagi konsumen serta produsen. Yang kedua, perilaku konsumsi dapat menyebabkan kegiatan ekonomi atau perekonomian menjadi lebih maju. Dan yang ketiga, perilaku konsumsi membuat arus perputaran barang serta jasa menjadi lebih cepat sebagai konsekuensi atas tindakan dari konsumsi yang berkelanjutan. Di sini ada juga dampak negatif dari perilaku konsumsi. Yang pertama, sikap konsumtif maupun perilaku konsumsi dapat menyebabkan seseorang individu menjadi tidak hemat atau boros. Kedua, sifat tidak hemat atau boros tersebut menyebabkan seseorang individu dapat terjebak hutang piutang. Dan yang terakhir, perilaku konsumsi dapat menurunkan minat atau motivasi seseorang untuk menabung, sehingga mengakibatkan sumber dana investasi pada bank menurun. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata atau ucapan, mohon dimaafkan. Dan jika ada saran atau kritik, kita akan terima dengan baik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.